Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan, dirindukan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar insyaallah semoga pengajian-pengajian kita akan tetap berlanjut seperti lalu-lalu. Semoga berkahnya juga selalu kita peroleh, dan semoga kita semakin dekat dengan dirinya, dan insyaallah semoga kearifan-kearifan di dalam diri kita juga semakin bertambah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama diridhai Allah. Mahabbah ini tidak bisa dijelaskan, Bapak, tapi hanya bisa dirasakan. Makanya itu penjelasan-penjelasan kita nanti ada yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan. Karena yang paling tahu relung-relung jiwa kita yang paling dalam adalah setiap orang itu sendiri. Tidak ada perasaan yang sama pada setiap orang. Ada orang mencintai 24 karat terhadap satu objek, tapi orang lain mencintainya hanya 20 karat atau 19 karat. Karena itu sangat-sangat subjektif. Karena cinta ini sangat subjektif, maka standarnya kalau kita ingin mengukur cinta yang paling dalam adalah ukuran cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para makhluknya, para hambanya. Tingkatan-tingkatan mahabbah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa istilah tentang mahabbah. Ya. Nanti ada mahabbah am dan mahabbah khas. Kita coba menengok definisi dulu. Mahabbah ialah cinta yang tulus. Begitu tulusnya cinta itu, maka menjadi cinta yang suci. Ketulusan melahirkan kesucian. Tidak ada kesucian tanpa ketulusan. Ukuran untuk menilai apakah cinta kita itu tulus atau tidak, lihat pada kesucian itu sendiri. Tanda-tanda kalau cinta itu berujung pada kesucian, maka tidak ada benci lagi bercampur di dalam cinta itu. Selama masih ada benci di balik cinta itu, ya, maka di situ tidak ada ketulusan. Ketulusan mengikis habis segala kebencian. Keikhlasan bekerja sama dengan ketulusan ini mempromosikan sebuah kesucian. Kesucian diukur tanpa adanya pemilahan. Kalau cinta kita masih memilah-milah tertentu, kalau malam cinta, siang kurang, siang benci, malam rindu, itu conditional love. Cinta yang suci, cinta yang sejati, unconditional love, tidak mengenal kondisi. Selama cinta itu memilah-milah, oh ini bisa memberikan kepentingan yang banyak terhadap aku, maka wajar kalau dia memperoleh cinta lebih dalam. Oh ini tidak ada kepentingannya terhadap aku,
aku juga tidak punya kepentingan terhadapnya, maka wajar kalau cintanya sedikit. Berarti cinta masih terpola di situ. Cinta masih ada pemilahan di situ. Pemilahannya itu terkadang sangat biologis, sangat diukur oleh nafsu, atau paling tidak sangat ditentukan oleh rasio. Rasa dan rasio ini seringkali mendikte kualitas cinta itu. Kalau ada sesuatu yang masuk akal, cintanya dalam, yaitu cinta rasional. Kalau cinta berdasarkan rasa, selama orang itu sangat respect terhadapnya, maka dia akan mengadreskan cinta itu sangat tulus juga terhadapnya. Dari segi logika sebetulnya wajar. Mencintai orang yang mencintai kita adalah sesuatu yang wajar. Tetapi dalam pandangan tasawuf, cinta yang memilih atau cinta yang memilah, maka itu belum bisa membuahkan cinta yang suci. Kenapa? Karena hanya tulus pada saat ada kepentingannya. Begitu kepentingannya sudah tidak ada lagi, apalagi permusuhan yang tinggal, maka sudah tidak ada ketulusan di situ, dan ketidaktulusan ini menggugurkan kesucian. Tidak gampang memupuk kesucian, Bapak Ibu. Nah, kita diminta latihan menjadi pencinta sejati ialah mencintai kedua orang tua kita. Kenapa kedua orang tua? Karena kedua orang tua itu memiliki ciri-ciri, memiliki pola-pola cinta Tuhan. Makanya itu saya sering mengatakan bahwa penghormatan terhadap kedua orang tua itu muncul setelah perintah untuk mengesahkan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah, maka itu dilanjutkan dengan kedua orang tua. Kenapa disebutkan cinta kedua orang tua memiliki persamaan dengan cinta Tuhan? Contohnya yang paling konkret. Kalau saya ingin bertanya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, pernah enggak kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan, tapi keinginan kita itu tidak dipenuhi? Pernah? Pernah. Kita ingin jadi konglomerat, melarat. Kita ingin jadi orang pinter, lemah. Jadi ada permohonan kita kepada Tuhan tidak dikabulkan. Saya ingin bertanya lagi, pernah enggak kita juga ditolak permohonan kita oleh kedua orang tua kita? Pernah. Nah, sekarang apa persamaan permohonan yang ditolak antara permohonan kita kepada Allah dan permohonan kepada kedua orang tua? Dan apa persamaan antara Tuhan dan kedua orang tua di dalam menentukan penolakan itu? Saya ingin berikan satu contoh konkret. Anak kecil pingin tertarik bermain sesuatu yang mengkilap, ternyata di situ adalah pisau yang sangat tajam. Ya, nangis kita mau meminta pisau itu, tapi tanpa beban. Kedua orang tua kita itu malah pisau itu ditaruh di tempat yang di atas, sehingga kita tidak bisa menggapainya. Pertanyaan kita di sini, apakah kedua orang tua kita itu tidak sayang terhadap kita karena menolak permohonan kita? Sayang. Kenapa? Karena pemberian itu bukan berarti otomatis cinta. Sama, kita pingin juga menjadi konglomerat terhadap Tuhan,
tanpa beban, Tuhan seolah-olah nggak mendengarkan permohonan kita. Akhirnya kita dongkol. Kok kenapa Tuhan kita minta nggak dikasih? Pada kami sudah sholat tahajud, Senin Kamisan, dan lain-lain sebagainya. Nah, Tuhan tidak tersinggung dengan kata hati kita yang seperti itu, karena Tuhan juga tahu dasar manusia. Seperti orang tua kita juga mengatakan, dasar anak kecil, kok nangis nggak dikasih pisau? Wahai anak kecilku, kalau kamu tahu apa maksud, kenapa kami menolak permintaanmu, pasti kamu akan berterima kasih kepada aku, bukan menangis meronta-ronta seolah-olah membenci kedua orang tuanya. Saking bencinya terhadap kedua orang tuanya diwujudkan dalam bentuk menangis. Kenapa? Karena anak kecil nggak mungkin melawan secara fisik terhadap kedua orang tuanya. Jadi bentuk protes ketidaksetujuan seorang anak kecil terhadap orang tuanya yang disembunyikan main pisau itu ialah menangis. Menangis itu bentuk perlawanan terhadap seorang yang tidak berdaya terhadap seorang yang sangat berdikjaya gitu ya. Nah, inilah saya katakan bahwa antara kedua orang tua dan Tuhan itu punya persamaan. Makanya itu punya sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu apa artinya? Dari kata Rabbon. Rabbon itu artinya maha pemelihara. Wahfid lahuma kama rabbayani sagira. Itu kan ada doanya itu dalam surah Al-Isra. Peliharalah keduanya, kedua orang tua itu, kama rabbayani sagira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku. Jadi Allah maha pemelihara, kedua orang tua pemelihara, tanpa maha di situ. Nah, jadi orang tua itu adalah memiliki persamaan dengan Tuhan dari segi apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Orang tua lebih tahu apa akibatnya terhadap permohonan yang ditunaikan itu. Tuhan juga maha tahu apa permohonan kita, apa akibatnya kalau itu dia tunaikan. Orang tua itu bukan berarti tidak cinta terhadap anaknya lantaran menyimpan, menyembunyikan pisau yang tajam itu. Malah itu tanda cintanya terhadap anaknya. Kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita, jangan sampai Tuhan itu seperti halnya dengan orang tua kita. Kata Ibnu Athaillah pengajian kita pada hari Senin, maka seandainya semua orang tahu apa hikmah dibalik penolakan doa-doanya terhadap Tuhan, maka sesungguhnya semua anak manusia yang ditolak doanya itu akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hanya lantaran kita tidak tahu apa hikmah dibalik penolakan doa itu, maka kita sering salah paham terhadap Tuhan. Seandainya kita tahu apa hikmah dibalik penolakan doa kita, maka bukannya kita kecewa tetapi malah bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penolakan sebuah doa itu pertanda cinta Tuhan terhadap kita. Penolakan permintaan mainan pisau tajam dari kedua orang tuanya itu pertanda cintanya orang tua terhadap anak. Ya, bukankah ibu dan bapak sekarang sudah menjadi orang tua, sering menyaksikan apa yang dulu pernah kita alami ketika kita menjadi anak daripada orang tua kita. Dan sekarang kita sadar, oh iya ya, dulu begini perasaannya ketika orang tua saya dulu saya beginikan. Sekarang saya juga sakit dibeginikan oleh anak saya. Anak kita juga nanti itu turun-temurun juga akan mengatakan hal yang sama. Jadi pada akhirnya bahwa cinta yang sejati itu tidak bisa diketahui hikmahnya oleh yang bersangkutan. Jadi kita jangan mengukur seorang suami yang baik, seorang istri yang baik hanya berdasarkan penerimaan atau penolakan permintaan itu sendiri. Ya.
Apabila ada orang mengukur baik dan tidak baiknya seseorang itu berdasarkan penerimaan dan penolakan permintaannya, maka orang itu childish, masih kekanak-kanakan. Bukankah kita pada waktu kekanak-kanakan dulu, anak-anak dulu, ya pokoknya sangat manja dan sangat pendek pandangan kita. Nah, kadang-kadang ada seseorang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang yang usia biologisnya sangat senior, tetapi usia spiritualnya masih sangat childish. Dan sebaliknya, ada orang yang usia biologisnya sangat muda, tapi usia spiritualnya sangat matang. Nah, jadi ada dua hal di sini. Ada yang positif, ada yang negatif kekanak-kanakan itu. Sifat-sifat kekanak-kanakan dalam pengertian lugu dan tanpa dosa itu disebut apa itu? Childlikeness. Sifat kekanak-kanakan, tapi betul-betul sifat anak-anaknya, bukan kebersihan, kesucian dari dosanya, itu yang disebut dengan childish. Jadi ada childish, ada childlikeness. Yang positif adalah childlikeness. Kita merasa seperti anak yang nggak punya dosa besar, dan dengan demikian wali, dan dengan demikian lapang dada kita, dan dengan demikian dicintai orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa menarik kesimpulan sementara ya, bahwa mahabbah ialah cinta tulus, suci dan tanpa memilih dan membedakan objek. Selama membedakan objek, maka di situ bukan mahabbah sebetulnya. Mahabbah bisa diistilahkan dengan unconditional love. Bahkan puncak mahabbah sudah tidak lagi mengenal objek. Atau dibalik, puncak mahabbah itu semua objek itu dicintainya. Begitu cintanya, ya, sehingga sepertinya tidak mengenal objek, atau semua objek dicintainya. Pokoknya disamakan semuanya. Antara subjek dan objek itu sudah menyatu. Minggu lalu pernah kita singgung, selama ada jarak antara subjek dan objek di dalam bercinta, maka selama itu tidak ada ketulusan yang sejati dalam bercinta di situ. Nah, rahasianya bagaimana mendekatkan, kalau perlu menghilangkan jarak antara subjek dan objek. Bagaimana menjadikan objek dan subjek itu menjadi satu, ya? Maka kita rubah di situ. Bukan kita mencintai objek, tetapi from within, dari dalam diri sendiri kita mencoba untuk menumbuhkan rasa cinta. Menumbuhkan rasa cinta, suasana emosional kita penuh dengan cinta, tanpa ada objek di situ. Sehingga dengan demikian apapun yang kita lihat, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua kita berada dalam posisi penuh dengan cinta. Ya. Kita menengok anak kita dalam keadaan sedang nakal-nakalnya, tapi pandangan kita adalah penuh dengan cinta, maka anak itu tidak kita pukul, tapi cenderung memaafkan. Tapi kalau menganggap anak itu adalah sang objek, begitu melihat anak itu nakal, maka kita langsung marah. Kemarahannya menempel sebagai sisi lain dari satu mata uang, di baliknya cinta, sebelahnya adalah benci, maka itu pertanda bukan unconditional love. Ya, cinta yang sejati semua sama. Muazzin yang bagus kita senang, muazzin yang tidak bagus senang, sama-sama kita mencintai. Kalau mahabbah bekerja dalam hati seseorang, tidak lagi membedakan kuantitas dan kualitas, semuanya sama, cinta.
Ini yang berat. Suami datang bawa uang banyak, alhamdulillah, pasti mahabbah. Iya. Suami datang enggak bawa uang, alhamdulillah, senang, mahabbah. Hari ketiga suaminya datang, cari-cari dompetnya kosong, yang ada foto dengan perempuan lain. Alhamdulillah. Iya. Ini contoh yang baik bahwa mahabbah itu memang tidak gampang. Sudah sama kualitasnya antara membawa amplop yang tebal, uang isinya dolar, ya, dan tanpa uang isi dompetnya foto dengan perempuan lain, sama kualitasnya, alhamdulillah. Mampu nggak ibu, bapak? Belum bisa. Nah. Ya, berarti kalau belum bisa, kita masih harus mencari. Ya. Dan caranya kalau Tuhan itu mencintai hambanya, kadang-kadang Tuhan itu menguji hambanya. Ya. Coba kita uji. Ya. Ada pihak lain datang, tahu nggak itu tadi yang masuk ke mall itu suaminya dengan perempuan lain, mesra sekali. Ya, ingat, wah, alhamdulillah, Tuhan sedang menguji saya ini dengan memasukkan informasi di telinga saya. Ya. Kali ini lain, di internet, wah ini ada foto, alhamdulillah, Tuhan sedang menguji pandangan mata saya. Ya. Pada akhirnya nanti sampai juga kepada suatu kesimpulan bahwa mahabbah itu memang paling pantas dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selain Allah itu punya cacat. Tidak ada yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Saya ingin bertanya, pernah nggak Bapak Ibu mencintai dirinya sepenuhnya seolah-olah tanpa cacat? Ketika kita mencintai diri kita 100%, aku yang sempurna, itu pun juga subjektif. Tapi kalau kita katakan, pernah nggak kita mencintai sepenuhnya Allah itu, pokoknya otomatis kita mengatakan iya. Kenapa? Karena Tuhan. Kita mengatakan iya, apakah karena takut atau karena memang kenyataan bahwa Allah itu adalah. Nah, jujur kita katakan, cinta awam itu Tuhan pun juga diukur berdasarkan kepentingan. Ya. Kalau lagi musibah, sholat tahajud dekat. Kalau lagi tidak punya problem, sholat seperlunya. Ya. Kalau sudah tidak punya ketergantungan lagi kepada Tuhan dalam perasaan, deposito banyak, pembantu banyak, supir banyak, mobil banyak, di kantor ada asisten, di mana-mana ada yang ngurus. Nah, hati-hati. Situasi batin seperti ini itu seringkali menjadi batu licin di dalam perjalanan hidup kita. Licinnya perjalanan itu tidak terletak di atas musibah, tapi justru terletak pada kesenangan hidup. Lebih banyak orang tergelincir di dalam kesenangan hidup ketimbang penderitaan hidup. Justru sebaliknya, orang yang dilanda musibah itu banyak sekali martabatnya meningkat di mata Allah.
Tapi kalau orang sudah dipromosi, jabatannya tinggi, kekayaannya juga banyak, anak buahnya, fasilitasnya lengkap, nah biasanya orang ini tergelincir. Lupa kalau belum sholat. Ketika dia miskin tidak pernah melupakan wiridnya, tapi beransur-ansur punya banyak uang, satu persatu wiridnya copot. Ketika sedang mewah, sudah nggak kenal wirid lagi. Rasionya yang jalan. Enggak, dulu kita berwirid karena nggak ada perusahaan yang mau ditongkrongin. Kan sama, kita punya karyawan 20.000, memberi makan 20.000 keluarga, pahalanya kan juga banyak. Jadi akal itu selalu membujuk kita untuk memberikan legitimasi. Nggak apa-apa meninggalkan salat, nggak apa-apa meninggalkan salat Jumat. Ya, ini kan juga sama, memberi makan sekian banyak mulut. Nah, rasio yang mengajak kita untuk memaafkan diri kita untuk tidak melakukan kewajiban, atau sebaliknya, rasio yang membujuk kita untuk melakukan suatu kemaksiatan dengan alasan darurat, dengan alasan terpaksa, dengan alasan apa, maka itu artinya ketergelinciran buat kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, jika kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, yang kita lihat pada saat kita ditolak permohonannya oleh Allah adalah hikmahnya. Ya. Kalau kita bicara tentang penolakan, maka langsung ada kata-kata hikmah keluar dari mulut kita. Ambil hikmahnya. Ya. Begitu kita dibujuk dengan ambil hikmahnya, maka tidak ada lagi niat untuk bunuh diri, tidak ada lagi niat membunuh orang lain, tidak ada lagi niat untuk mencelakakan orang lain, tidak ada niat untuk mencelakakan diri sendiri. Jadi hikmah ini Bapak Ibu adalah bahasa agama yang paling efektif untuk menstabilkan emosi kita. Orang yang memegang teguh adanya hikmah ini ialah penempuh siratal mustaqim alladzina an'amta alaihim. Nikmat itu. Asal orang selalu mengambil hikmah di dalam setiap apapun yang menimpa dirinya, maka itu pertanda siratal mustaqim yang sedang dia lewati. Nah, kita lanjutkan dulu ini, nanti tidak selesai. Selama masih ada subjek dan objek di dalam cinta, maka di situ masih riskan untuk melakukan kemunafikan di sini. Masih riskan untuk melakukan pembedaan-pembedaan. Nah, tadi saya sebelum azan, apa kiatnya untuk menjadi pencinta sejati, the sign lover. Sign itu artinya sign, wali, ya, orang suci, the sign. Lover, pencinta sejati, pencinta wali. The sign lover, cintanya para aulia, cintanya para nabi. The prophetic lover ialah kita mencoba untuk mengkondisikan diri kita untuk menjadi pencinta, bukan mengalihkan perhatian kita kepada suatu objek untuk dicintai. Mohon dibedakan ini. Saya ulangi sekali lagi, karena ini masalah psikologis itu tipis tetapi efeknya sangat besar. Kita harus mampu membedakan antara menciptakan conditioning, menciptakan suatu kondisi batin penuh dengan cinta, hati yang berbunga-bunga, atau kita mengalihkan perhatian kita kepada suatu objek untuk kita cintai. Mengalihkan perhatian kepada suatu objek untuk fokus kita cintainya,
Artinya apa? Suasana cinta itu ada di sekitar objek itu. Saya mencintai air minum ini, maka situasi cinta itu pindah dari dalam diri saya ke sekitar gelas ini, ya kan? Aku mencintai gelas ini karena aku haus, airnya sejuk. Maka cinta itu pindah ke sekitar gelas ini, ya. Tetapi di sini kosong. Cinta saya adreskan di sekitar gelas ini, ya. Tetapi begitu saya alihkan perhatian saya kepada tisu ini, cinta tidak pindah ke tisu ini. Kenapa? Karena kepentingan saya sekarang ini adalah air, saya sedang haus. Tidak kepada tisu ini, karena saya tidak dalam keadaan keringatan. Seandainya saya sudah minum tidak haus, bahkan saya keringatan, cinta saya pindah kepada tisu ini, tidak lagi di gelas ini. Berarti cinta bisa berpindah-pindah tempat. Nah, itu bedanya. Kalau saya berada dalam suasana cinta, maka begitu saya melihat gelas ini, aku dalam suasana cinta menatap gelas ini, puas melihat gelas ini ada air minumnya. Aku dalam suasana penuh dengan cinta melihat tisu ini, puas saya melihat tisu ini. Alhamdulillah, betapa banyak orang yang puas dengan tisu ini. Alhamdulillah, begitu banyak orang yang puas dengan air minum ini. Ya, begitu saya melihat laptop ini, puas saya. Alhamdulillah, begitu mudahnya saya membuat pekerjaan dengan adanya laptop ini. Ya. Begitu saya tunduk ke bawah, ada tai kucing. Nah, alhamdulillah juga Tuhan memberikan aku exercise, percobaan bagaimana aku mencintai sesuatu yang selama ini saya tidak cintai. Mencintai sesuatu yang selama ini kita tidak cintai itu exercises untuk menjadi pencinta sejati. Seandainya cinta itu yang model pertama, ini aku cintai, ini kurang cinta saya, tai kucing, apalagi? Ah, iya kan? Tapi kalau saya berada dalam suasana cinta, tidak ada bedanya antara air minum ini dengan tai kucing itu. Ini saya bisa minum, tapi tai kucing persis seperti yang dilakukan Rasulullah. Setiap hari tetangganya itu ada orang dekat dari rumahnya Rasulullah itu, langganan itu buang kotoran besarnya itu di depan pintunya Rasulullah. Maka seperti wirid Rasulullah itu membersihkan kotoran manusia itu. Suatu saat kotoran itu nggak ada, kok tumben langganan ini dia datang subuh-subuh mengedor pintunya si jorok itu, ya. Terus apa katanya? Mas, kok tumben tidak melakukan kebiasaannya di depan rumah? Ya, nangis, ya Allah, saya sakit. Orang yang pertama menengok saya sakit ini justru orang yang paling saya benci, orang yang paling saya cintai. Sudah 2 hari ini saya sakit, tidak pernah ada yang nengok. Kenapa engkau mendatangi aku ya Rasulullah? Karena saya kehilangan amal. Setiap hari saya beramal dengan membersihkan itu, maka hari ini saya kehilangan amal. Maka itu saya mengejar, kapan saya beramal seperti itu lagi. Saksikanlah ya Rasulullah, aku adalah orang paling kafir terhadap Islam kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau unconditional love, kita berada pada situasi penuh dengan cinta, bukan kita mencintai. Nah, lain itu kan, I love you, beda kualitasnya.
I feel in love to you. Saya berada dalam rasa cinta terhadap Anda. Jadi kalau kita berhubungan dengan istri, anak di rumah tangga kita, saya dalam suasana penuh dengan cinta yang berbunga-bunga, menghampiri anak saya. Yang pertama, waduh sudah mandi nak, bagus, pantas harum rapi, ya. Tapi saya dalam suasana cinta juga mendekati anak kedua saya, masih tidur di situ, itu ngorok lagi, ngompol lagi. Saya tetap memperlakukan anak saya itu penuh dengan cinta. Kenapa? Kalau kita berada dalam posisi mahabbah, tidak lagi ada bedanya antara anak pertama yang rapi dan anak kedua yang masih ngompol di kasur. Ya. Jadi beda. Nah, yang diminta untuk kita sebagai umat beragama, dan ini jarang Bapak Ibu sekalian, ya, pada umumnya kita itu menjadi pencinta liar. Cinta kita itu liar seperti bola, di mana ditendang di situ dia pergi. Yang kita minta, yang kita tuntut dalam diri kita, yang kita mohon kepada Allah ialah mahabbah, suasana batin yang penuh dengan cinta. Jadi diri kita itu yang harus full love gitu ya. Kalau diri kita ini penuh dengan cinta, maka tidak ada makhluk Tuhan yang jelek. Semuanya indah. Ya. Tapi kalau kita masih didikte oleh cinta birahi, cinta nafsu, cinta ambisi dan seterusnya, tergantung kepentingan kita apa terhadap orang itu. Hari ini orang yang paling baik adalah si A. Besok kita dikecewakan, yang paling buruk adalah si A. Ya. Sebaliknya B yang paling buruk, yang paling kita benci kemarin, maka berubah. Yang paling baik adalah si B. Ya, saya ingat waktu itu di Amerika ya, Ronald Reagan ini, presiden, itu para jurkamnya itu atau masyarakatnya itu, manusia Amerika yang paling baik, paling istimewa adalah Ronald Reagan. Tapi akhir masa jabatannya, orang Amerika yang paling jelek adalah Ronald Reagan. Tapi Amerika masih membutuhkan 2 periode untuk mengganti yang paling baik menjadi yang paling buruk. Tapi kita di Indonesia, siang ini yang paling buruk, nanti malam yang paling jelek. Jadi terlalu cepat berubahnya kita. Kenapa kita terlalu cepat berubah? Itu karena bukan mahabbah yang muncul pada diri kita sendiri. Cinta palsu. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada kata-kata I love you, ya, itu pasti ada objek dan ada subjek di situ kan. Sang suami mengatakan I love you terhadap istrinya, ada maunya tuh pasti. I love you mam. Gombal gitu kan. Ada maunya tuh. Ya. Tapi begitu selesai dia ambil maunya, nggak bilang-bilang pergi. Dasar. Nah, padahal sesungguhnya di sini yang kita perlukan itu adalah suasana cinta. Batin yang mahabbah inilah yang menjadi pencinta Tuhan yang paling sejati. Ya. Kalau masih kita menampilkan aku dan Tuhan itu adalah dia, aku mencintai Tuhan, maka itu masih kita perlu pertanyakan diri kita sendiri. Hari ini kita khusyuk dalam sholat, tapi besok mungkin gak khusyuk dalam sholat kita. Kenapa? Relasi cinta antara kita dengan Tuhan dibangun dengan kondisi cinta subjektif, bukan cinta objektif. Ya. Jadi kita ingin, dan yang kita inginkan, bagaimana memupuk diri kita itu selalu berada suasana cinta. Saya dalam suasana penuh dengan cinta berhubungan dengan staf karyawan saya. Semua karyawan itu senang terhadap bosnya.
Saya dalam suasana penuh dengan cinta mendekati istri saya, pasti istri itu sangat bangga, syukur bahkan, alhamdulillah. Saya dengan suasana penuh dengan cinta menghampiri anak-anak saya, anak itu pasti puas. Saya dalam suasana penuh dengan cinta merindukan Rasulullah, rohnya Rasulullah pun juga puas. Saya penuh dengan suasana cinta terhadap Tuhan, Tuhan pun juga sangat puas. Jadi kalau kita berada pada kondisi cinta yang sangat penuh, seperti air ini, gelas ini penuh dengan air, maka tidak ada satu pori-pori sedikit pun tempatnya untuk membenci siapapun. Tapi kalau gelas ini masih setengah, masih ada ruang untuk membenci. Nah, makanya itu pupuklah dirinya di dalam 24 jamnya penuh dengan suasana cinta. Kalau sudah sampai seperti itu, maka kita termasuk orang yang mahabbah. Apa berat atau gampang Bapak Ibu? Pertama berat. Tapi insya Allah kalau sudah terlatih, lama kelamaan Ibu Bapak, pasti kita bisa. Ingat minggu lalu juga kita bahas, ya, kalau kita sudah sampai menembus batas ini, yang berat itu kan menembus batas. Kalau kita sudah mampu menembus batas Bapak Ibu, maka itu akan muncul proses shifting. Ingat shifting, berubah kita. Kita bisa merasakan diri kita itu berubah. Kalau saya seperti dulu, saya tampar kamu. Tapi sekarang saya sudah ikut pengajian tasawuf, nggak ada rasa marah lagi. Terbuka dada saya makin lebar sekarang ini. Jadi kita sendiri mampu melihat diri kita itu sedang berubah. Atau ada orang yang tidak sadar melihat dirinya berubah, tapi orang di sekitarnya melihat dirinya itu berubah. Lain ya, tuan kita, nyonya kita semenjak ikut di Sunda Kelapa, enak rasanya. Ya. Ini salah jalan supirnya, salah barangkali Mas. Oh iya tuan nyonya, maaf. Ya nggak apa-apa. Kalau dulu salah jalan itu macam-macam itu, kotornya, tajamnya lidahnya itu seperti apa? Apa kata sang supir? Masya Allah, semoga tuan nyonya saya ini rajin terus ke Sunda Kelapa ini. Enak rasanya, nggak pernah marah-marah lagi. Karena dia nggak pernah marah, maka sang supir itu pun juga menyaksikan bahwa diri tuan saya, nyonya saya ini berubah. Itu ada shifting. Kalau diri kita melihat diri kita berubah, dan kalau orang lain melihat diri kita berubah, langit pun, para malaikat pun, apalagi Allah jadi saksi bahwa si A, si B sudah berubah. Kalau kita mampu mempertahankan suasana batin seperti itu Bapak Ibu, pasti akan husnul khatimah. Sudah ada kok tanda-tandanya semua di wajah. Mahabbah untuk kita semuanya. Semoga betul-betul Allah mengabulkan kita semuanya, harapan-harapan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song